Kalian tahu nggak, kalau dulu ada satu dinasti atau daulah Arab yang sistem pemerintahannya menggunakan sistem monarki, yaitu kerajaan turun-temurun. Penasaran dengan kisahnya? Simak terus video ini ya. Daulah Umayyah. Daulah Umayyah adalah kekhalifahan Islam yang pertama yang berkuasa dari tahun 661 Masehi hingga 750 Masehi. Didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan setelah berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin. Kekhalifahan ini memiliki pusat di Damaskus dan memiliki sistem pemerintahan monarki turun-temurun. Masa ini ditandai dengan kemajuan di bidang pemerintahan dan ilmu pengetahuan, namun juga mengalami kemunduran hingga akhirnya digantikan oleh dinasti Abbasiyah. Latar belakang berdirinya Daulah Umayyah berawal dari kekacauan setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan dan perselisihan yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Muawiyah bin Abu Sufyan yang sekaligus gubernur Suriah pada masa itu meminta agar pembunuh Utsman segera ditemukan, yang berujung pada perang Siffin atau perang antar saudara. Setelah perang Siffin dan terbunuhnya Ali, kepemimpinan diserahkan kepada Hasan bin Ali, yang kemudian memilih untuk mengundurkan diri dan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah untuk menghindari pepecahan lebih lanjut. Nah, masuk ke dalam sistem pemerintahan Daulah Umayyah, daulah pertama yang menggunakan sistem monarki turun-temurun. Apa maksudnya sih, Kak? Sini aku kasih tahu. Berbeda dengan masa sebelumnya yang lebih egaliter, dinasti Umayyah menerapkan sistem monarki, di mana kekuasaan diwariskan dari ayah ke anak. Muawiyah menunjuk putranya Yazid sebagai penggantinya. Selanjutnya, masuk ke perkembangan dan kemajuan. Pemerintahannya mendirikan Departemen Pencatatan di Wanul Khatam dan Pelayanan Pos di Wanul Barit, mengatur wilayah kekuasaan Islam yang sangat luas. Kalau bicara tentang agama dan ilmu pengetahuannya, Daulah Umayyah juga keren loh di bidang ini. Here's some proof. Menyempurnakan penulisan mushaf Al-Quran dengan menambahkan titik pada huruf untuk memudahkan pembacaan, serta perkembangan dalam bidang-bidang lain seperti kedokteran dan astronomi. Keren kan? Eits, gak cuman itu aja loh, ada lagi di bidang ilmu pengetahuan lainnya. Bahasa Arab dijadikan bahasa resmi pemerintahan, menggantikan bahasa Romawi dan Persia. Kalau di bidang arsitekturnya, Kak? Oke, ini dia. Di bidang arsitektur, mereka melakukan pembangunan berbagai bangunan monumental seperti Masjid Damaskus dan Masjid Agung Cordoba yang megah. Ekspansi gila-gilaan, zaman keemasan. Daulah Umayyah itu ibarat tim sepak bola yang lagi on fire. Mereka enggak cuma mempertahankan wilayah, tapi ngegas habis-habisan. Inilah masa ekspansi terbesar yang pernah dicapai kekhalifahan Islam. Bayangkan peta dunia saat itu, ke timur, pasukan Umayyah menembus jauh sampai ke Asia Tengah, sekarang Uzbekistan dan Afghanistan, bahkan sampai ke sungai Indus di India. Mereka membuka jalur perdagangan dan penyebaran Islam yang luar biasa. Ke barat, ini bagian yang paling wow. Mereka menyeberang ke Afrika Utara dan pada tahun 711 Masehi di bawah pemimpinan Jenderal hebat Tariq bin Ziyad yang namanya diabadikan di Jabal Tariq atau Gibraltar, mereka menaklukkan Spanyol, Al-Andalus. Fun fact, dalam waktu kurang dari 100 tahun sejak didirikan, wilayah Daulah Umayyah terbentang dari Spanyol di barat hingga ke India di timur. Itu luas banget guys. Mereka menguasai hampir 15 juta kilometer wilayah. Superpower dunia saat itu. Agar bisa menguasai wilayah seluas itu, tentu mereka punya sistem militer yang matang. Pembaruan angkatan perang, mereka menyempurnakan struktur pasukan dan menggaji tentara secara teratur. Armada laut, angkatan laut. Karena wilayah kekuasaan mereka mengelilingi Laut Mediterania, mereka membangun armada laut yang kuat. Ini penting untuk menghadapi Bizantium. Mereka sering berhadapan dengan Kekaisaran Bizantium, terutama dalam pengepungan Konstantinopel. Transportasi dan logistik. Mengamankan jalur laut untuk perdagangan dan pergerakan pasukan.
pasukan beragam. Pasukan Umayyah terdiri dari berbagai suku dan etnis Arab, Persia, dan Berber dari Afrika Utara, dan lainnya. Ini menunjukkan kemampuan mereka dalam mengintegrasikan berbagai kelompok di bawah satu komando. Penaklukan Andalusia, babak epik Tariq bin Ziyad dan Gerbang Emas di Andalusia. Semua ini terjadi sekitar tahun 711 Masehi, di mana Khalifah Al-Walid I masa kejayaan Umayyah di Damaskus. Latar belakang ada undangan rahasia, jauh di semenanjung Iberia, Spanyol, dan Portugal. Saat itu dikuasai oleh kerajaan Visigot. Tapi pemerintahan Visigot sedang kacau balau karena konflik internal dan perlakuan buruk terhadap rakyatnya. Di Afrika Utara ada seorang gubernur Umayyah yang sangat ambisius dan brilian, bernama Musa bin Nushar. Ia sudah menaklukkan seluruh wilayah hingga ke Maroko. Tiba-tiba, Musa mendapatkan pesan. "Hai Musa, kerajaan Visigot sedang lemah. Ada faksi bangsawan yang meminta bantuan kita untuk menggulingkan Raja Roderick. Ini kesempatan emas." Musa pun setuju. Tapi dia mengirim jenderal andalannya yang paling berani, Tariq bin Ziyad, seorang mawali muslim non-Arab dari suku Berber. Tariq adalah pemimpin yang disegani dan ahli strategi. Bidang sosial dan politik internal. Daulah Umayyah tidak hanya menghadapi musuh di luar, tapi juga gejolak dan isu sensitif di dalam masyarakatnya sendiri. Struktur sosial, isu diskriminasi. Struktur sosial pada masa Umayyah sering dikritik karena adanya hierarki berdasarkan keturunan, yang sedikit bertentangan dengan semangat kesetaraan awal Islam. Arab murni, suku utama, mereka menduduki posisi tertinggi, terutama suku-suku dari Quraisy dan kelompok yang punya hubungan kuat dengan pendiri kekhalifahan. Mereka mendominasi posisi militer dan administrasi kunci. Mawali, non-Arab Muslim. Ini adalah Muslim yang bukan keturunan Arab. Misalnya Persia, Berber, Koptik, dan lain-lain. Mereka sering merasa didiskriminasi dan tidak setara dengan Muslim Arab. Pajak. Mawali seringkali tetap diwajibkan membayar pajak tanah karaj, seperti non-Muslim meskipun mereka sudah memeluk Islam. Demi menjaga pendapatan negara, ini memicu banyak ketidakpuasan. Posisi mereka jarang mendapat posisi penting di pemerintahan. Meskipun punya kemampuan, perasaan ketidakadilan ini menjadi pupuk utama bagi pemberontakan di masa mendatang. Ahlul Dhimma, non-Muslim yang dilindungin, Kristen, Yahudi, dan Zoroaster, mereka diizinkan menjalankan agama mereka sendiri dengan membayar pajak perlindungan jizyah. Secara umum mereka mendapat perlindungan hukum namun tetap berada di strata bawah. Bidang ilmu pengetahuan atau awal mula kebangkitan. Meskipun puncak ilmu terjadi di era Abbasiyah, Umayyah adalah peletak dasarnya. Ilmu agama atau hadis dan fikih. Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau memerintahkan pengumpulan kodifikasi hadis Nabi secara resmi. Ini adalah proyek ilmiah besar yang sangat penting untuk melestarikan ajaran Islam. Yang kedua, ilmu bahasa Arab. Dengan bahasa Arab yang menjadi bahasa resmi, para ulama mulai menyusun kaidah tata bahasanya. Tokoh seperti Sibawaihi muncul dan menulis kitab Alkitab yang sampai sekarang jadi rujukan. Mereka memastikan bahasa Arab itu rapi dan struktur. Yang ketiga, ilmu sejarah dan geografi. Karena wilayahnya luas banget, muncul ketertarikan untuk mencatat sejarah penaklukan dan juga membuat peta. Perjalanan Panglima adalah data geografi yang berharga. Berdirinya Keamiran Cordoba 756 Masehi. Pada tahun 756 Masehi, Abdurrahman berhasil mengalahkan gubernur yang berkuasa dan mendirikan kekuasaan independennya sendiri dengan pusat di Cordoba. Bukan khalifahan. Awalnya ia tidak langsung menyebut dirinya khalifah, karena gelar itu diklaim oleh Abbasiyah di Baghdad. Ia menggunakan gelar Amir, Panglima atau Gubernur yang menandakan kedaulatan politik dari Baghdad, tetapi secara formal menghindari perang gelar khalifah. Mengorganisir negara. Sebagai Amir, Abdurrahman Ad-Dakhil adalah pemimpin yang kuat. Ia membangun kembali birokrasi, mendisiplinkan militer, dan menyatukan suku-suku yang bertikai di bawah kekuasaan pusatnya. Warisan di Cordoba.
pemerintahan Umayyah di Spanyol yang kemudian ditingkatkan menjadi Khalifahan Cordoba oleh keturunannya pada abad ke-10, menjadi pusat peradaban tandingan bagi Baghdad, pusat ilmu pengetahuan. Cordoba menjadi kota terbesar dan tercerah di Eropa pada abad pertengahan. Ilmu pengetahuan, seni, dan filsafat berkembang pesat. Arsitektur megah, dibangunnya Masjid Agung Cordoba, Mezquita yang ikonik, sebuah mahakarya arsitektur Islam yang didanai dan dimulai pembangunannya oleh Ad-Dakhil sendiri. Toleransinya, meskipun ada ketegangan, Al-Andalus dikenal relatif toleran, di mana Muslim, Kristen, dan Yahudi hidup dan bekerja sama menciptakan periode koeksistensi yang unik. Kisah Abdurrahman Ad-Dakhil adalah tentang ketahanan dan keberanian. Dia mengubah statusnya dari seorang buronan menjadi pendiri dinasti yang memerintah Spanyol selama hampir 300 tahun. The Great Escape Abdurrahman Ad-Dakhil lolos dari pembantaian 750 Masehi. Ketika Bani Abbasiyah mengambil alih kekuasaan, mereka memburu habis-habisan semua anggota keluarga Umayyah. Abdurrahman yang saat itu masih muda berhasil melarikan diri dari Damaskus. Pelarian berbahaya. 5 tahun dari 750 Masehi sampai dengan 755 Masehi, ia lewati dengan bersembunyi, menyeberangi gurun, dan melalui berbagai kesulitan di Afrika Utara. Seringkali nyaris tertangkap oleh mata-mata Abbasiyah atau suku lokal yang berkhianat. Tujuannya, ia tahu bahwa sisa-sisa loyalis Umayyah dan suku Arab yang mendukungnya masih kuat di ujung barat Khalifahan Al-Andalus. Kedatangan di Andalusia 755 Masehi. Pada tahun 755 Masehi, Abdurrahman mendarat di pantai Al-Andalus. Kondisi Spanyol, wilayah ini sedang kacau balau akibat perselisihan antar suku Arab, Yaman dan Mudar, dan suku Berber. Gubernur yang berkuasa di Spanyol saat itu tidak stabil. Taktik cerdasnya, Abdurrahman tidak langsung berperang. Ia memanfaatkan reputasi keluarganya Umayyah, statusnya sebagai korban yang teraniaya, dan kepemimpinannya untuk menarik para loyalis dan suku-suku Arab yang lelah dengan perselisihan lokal. Cerita kejayaan Cordoba, baik keamiran maupun kekhalifahan, berakhir dengan kisah yang sedih, penuh perpecahan, perang saudara, dan akhirnya keruntuhan total. Yang pertama, melemahnya kekhalifahan abad ke-11. Kekuatan sentral mulai goyah setelah wafatnya Khalifah Al-Hakam II pada tahun 976 Masehi. Pemerintahan de facto, kekuasaan kemudian dipegang oleh seorang wazir militer yang sangat kuat bernama Al-Mansur dan keturunannya dinasti Amiriyah. Bodoh amat. Meskipun mereka membawa kemenangan militer, mereka secara efektif melemahkan otoritas Khalifah Umayyah yang sah. Perang saudara fitnah Al-Andalus. Setelah keluarga Amiriyah kehilangan cengkraman, terjadi perebutan kekuasaan yang brutal dan berkepanjangan pada awal abad ke-11 Masehi. Berbagai faksi keturunan Umayyah, Berber, Slavia, dan loyalitas lokal saling berebut takhta, mengubah Cordoba menjadi medan perang. Keruntuhan dan era Taifah. Perpecahan internal ini mencapai puncaknya pada tahun 1031 Masehi, pembubaran kekhalifahan. Setelah bertahun-tahun perang saudara yang menghancurkan Cordoba, para pemimpin lokal memutuskan bahwa institusi khalifah sudah tidak dapat bertahankan lagi. Pada tahun 1031 Masehi, kekhalifahan Cordoba secara resmi dibubarkan. Negara-negara Taifah, wilayah Al-Andalus yang dulunya bersatu kemudian terpecah menjadi sekitar 30 kerajaan kecil yang independen, lemah, dan sering bertengkar satu sama lain. Negara-negara kecil ini dikenal sebagai Reino de Taifas, negara-negara faksi. Kelemahan dan upeti negara-negara Taifah ini sangat lemah secara militer. Mereka dipaksa membayar upeti, pajak atau jizyah, yang besar kepada kerajaan-kerajaan Kristen di utara, seperti Kastilia, Leon, dan Aragon, agar tidak diserang. Upeti ini melemahkan ekonomi mereka. Reconquista dan kejatuhan Granada. Keruntuhan Cordoba membuka jalan bagi kerajaan-kerajaan Kristen untuk memulai Reconquista, penaklukan kembali secara serius. Invasi dari Afrika Utara untuk melawan tekanan Kristen. Negara-negara Taifah berulang kali meminta bantuan dari dinasti Muslim.
yang kuat di Afrika Utara, Almoravid, dan kemudian Almohad. Meskipun mereka sempat menyatukan Al-Andalus kembali, kekuasaan mereka pada akhirnya juga runtuh akibat perlawanan Kristen dan internal. Penaklukan Cordoba. Kota Cordoba sendiri simbol kejayaan Muslim jatuh ke tangan Raja Ferdinand III dari Kastilia pada tahun 1236 Masehi. Akhir yang paling akhir, 1492 Masehi. Meskipun Cordoba sebagai ibu kota jatuh tahun 1236, kekuasaan Muslim tidak sepenuhnya hilang. Kesultanan Granada. Satu kerajaan Muslim bertahan di ujung selatan, yaitu Kesultanan Granada. Kerajaan ini menjadi benteng terakhir Islam di semenanjung Iberia selama hampir 250 tahun.